Ya, pemirsa, Tim Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tengah berada di tempat kejadian perkara bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Langsung kita bergabung bersama rekan kami, Samsul Ma'arif yang berada di sana. Samsul, selamat siang. Ya, Cuk, sini. Iya, siang. Ya, siapa? Ya, apa informasi terbaru dari lokasi kejadian? Karena informasinya ada tim dari BNPB yang datang untuk mengecek kondisi di lapangan. Siap. Ya, saat ini Kepala BNPB sudah melakukan kunjungan dan kita akan langsung menanyakan kepada Bapak Boy Rahlo seperti apa kunjungan. Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Ya Pak, kita ini sementara live nih Pak. Seperti apa kunjungan 8 hari ini Pak? Ya, pertama tentu kita bertemu dengan tokoh-tokoh agama. Ada pimpinan Ormas Islam, ada juga pimpinan FKPP Sulawesi Selatan. Gimana? Pertama tentu kita meyakinkan kembali peristiwa yang terjadi ini adalah sebuah tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Dan apa yang dilakukan ini adalah bukan karakter bangsa kita. Jadi pengaruh paham radikal terorisme yang hinggap di kalangan generasi muda karena teridentifikasi pelaku kelahiran tahun 95. Ya. Jadi inisialnya L ini dengan istrinya adalah termasuk tentunya kalangan milenial yang sudah menjadi ciri khas korban dari propaganda jaringan terorisme. Propaganda jaringan terorisme itu adalah, ya istilahnya itu dapat saya katakan seperti jebakan Batman ya untuk anak-anak muda. Karena pengaruh virus radikalismenya itu tidak terasa, kemudian merubah watak, merubah perilaku. Yang itu sejatinya bukan jati diri bangsa Indonesia. Kita tidak seperti itu. Kita dilahirkan sebagai bangsa yang toleran, menjaga persatuan di tengah keberagaman, semangat untuk hormat menghormati, semangat untuk bertoleransi di tengah perbedaan. Jadi kami baru bicara dengan tokoh-tokoh agama, kita perkuat lagi upaya-upaya kita bersama. Karena terorisme adalah kejahatan musuh kita bersama. Musuh bukan saja kita yang berada di Indonesia, tetapi di dunia. Jadi perilaku teror ini tidak hanya hinggap di negara kita, tetapi di lebih 100 negara. Oleh karenanya kita harus berjuang, bergandeng tangan untuk meniadakan alam pikiran seperti ini. Ini adalah alam pikiran jahat yang dipengaruhi oleh virus radikal intoleran yang dipropagandakan oleh jaringan teroris global. Korbannya anak-anak kita. Jadi dua pelaku bom bunuh diri ini korban pengaruh propaganda jaringan teroris global yang kemudian terafiliasi di sejumlah negara dan mereka membentuk sel-selnya di negara kita. Kita ikut prihatin, ya, kita ikut prihatin dan kita tidak boleh kalah dengan perilaku teror seperti ini. Yakinlah bahwa ini adalah bukan kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia. Kita harus bergandeng tangan menjaga alam pikiran generasi muda kita agar jangan lagi ada model-model pikiran perilaku seperti ini. Pak, ini kan ada hubungannya dengan 20 orang yang diamankan di jaringan JAD ini Pak. Kemudian ada lagi bom bunuh diri 2 orang ini. Apakah masih ada sel-sel? Ternyata masih ada sel-sel yang lain Pak. Virus ini hinggap di kalangan anak-anak muda tidak cepat terlihat. Dia tidak kasat mata. Tetapi lama-lama terasa akan ada perubahan dari perilaku. Makanya kita ingin membangun juga semangat ketahanan keluarga semua di seluruh Indonesia ini agar masing-masing keluarga meningkatkan ketahanan diri untuk menjadi ketahanan bangsa menghadapi pengaruh-pengaruh seperti ini. Jadi tentu kita harus
memberikan edukasi yang maksimal. Makanya kita perlu bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, agar alam pikiran seperti ini tidak ada lagi, tidak hinggap. Mereka-mereka yang telah terjaring penegakan hukum, itu adalah upaya untuk mencegah agar perilaku-perilaku mereka tidak sampai membahayakan masyarakat. Yang dua ini katakanlah menjadi sebuah hal yang sangat tentunya kita sesalkan, perilaku mereka yang sebenarnya awalnya tidak menunjukkan tanda-tanda yang mengarah ke sana. Tetapi karena kita tahu bahwa virus ini sangat cepat sekali merubah alam pikiran generasi muda. Pak, tapi untuk teroris ini sendiri sudah terindikasi jaringan mana, Pak? Ini berkaitan dengan jaringan teroris yang sudah dilarang di Indonesia. Jamaah Ansarud-Daulah, JAD ya. Ini sel-selnya. Sel-selnya karena dia regenerasi terus. Jadi salah satunya adalah dua insan yang menjadi pelaku bom bunuh diri ini. Pak, ini apakah ada yang mengatur, Pak? Apa sudah mengetahui bahwa teroris ini dapat pendanaan dari mana, Pak? Bermacam-macam kalau pendanaan itu. Bisa dari sumber-sumber pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mendukung tindakan-tindakan mereka. Bisa di antara mereka mengumpulkan dana sendiri yang menurut mereka untuk kegiatan amaliyah. Jadi keterkaitan dengan pendanaan, kita punya Undang-Undang nomor 12 tahun 2013 tentang pendanaan terorisme. Kita bisa juga nantinya bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri ya pihak-pihak yang memberikan berbantuan seperti ini. Pak Boy, JAD ini kan dia terkenal dengan pasca terjadinya ledakan, begitu seperti apa tindakan penanggulangannya ke depan, dan apakah ini sudah dilakukan penggeledahan di beberapa titik begitu, Pak? Saya baru selesai rapat dengan Pak Kapolri. Kita membahas masalah penegakan hukumnya dan insya Allah hasilnya sangat bagus. Berhasil mengungkap jati diri siapa pelakunya, suami istri. Kemudian nanti juga akan ada penjelasan penangkapan pihak-pihak yang memberikan dukungan kepada dua orang ini. Bu, artinya masih ada, Pak, orang selain dua pelaku ini, Pak. Itu sudah ada gambaran, Pak, siapa itu? Ada, sudah tertangkap. Nanti akan ada penjelasan dari Pak Kapolri juga masalah ini. Kita tunggu beberapa saat lagi ya. Itu apakah di penangkapannya di Makassar juga, Pak, atau ternyata di luar daerah, Pak? Sementara yang ada di Makassar dulu. Jadi sudah ada tersangka baru yang diduga kuat memberikan dukungan kepada yang bersangkutan. Langkah-langkah penegakan hukum sudah dilakukan oleh pihak penyidik Polri Densus 88 dan hasilnya cukup bagus. Hari ini mudah-mudahan nanti akan ada penjelasan yang lebih konkret. Jadi kita tunggu sebentar ya. Ada berapa orang, Pak? Ya estimasinya kurang lebih 2-3. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Peran dari mereka masing-masing kita dukung aparat penegak hukum untuk menuntaskan. Dari jaringan yang sama ya, Pak? Yang sama. Kita berharap kepada seluruh masyarakat, BNPT mewakili pemerintah pusat, jangan ragu tetap beraktivitas seperti biasa. Kita tingkatkan kewaspadaan dini kepada pihak-pihak yang berusaha untuk mempengaruhi anak-anak muda kita. Kita perkuat sinergi, kolaborasi, agar potensi pemikiran, tindakan yang mengarah kepada perbuatan terorisme ini bisa kita atasi bersama-sama. Jadi kami memohon, dukunglah kita semuanya, tokoh-tokoh agama kita, tokoh-tokoh masyarakat kita, dan tokoh-tokoh pemerintahan yang ada. Karena kita tahu ini adalah menjadi musuh kita semuanya, merugikan kita semuanya. Oleh karena itu perlu kekuatan besar bersama antara kita, antara pemerintah dan masyarakat, agar kekuatan negara kita ini semakin kuat menghadapi kelompok-kelompok kejahatan terorisme seperti ini. Pak, ini kan usianya masih sangat muda, Pak, kelahiran 98. Apakah ternyata ini merupakan rekrutmen cara baru itu menyasar kaum milenial seperti yang Bapak bilang, Pak? Memang di era media sosial hari ini, karena kan kita tahu pengguna internet di Indonesia ini sudah lebih dari 200 juta, sekitar 202 juta. 80% di antara pengguna internet dipastikan menggunakan media sosial. Dan mayoritas adalah tentu generasi muda.
Tentu kita berharap waspada dengan diseminasi informasi yang muatannya propaganda radikal intoleran. Dan bahkan kita harus waspada karena di dalam informasi dunia maya itu terdapat juga cara-cara untuk melakukan aksi teror, cara-cara membuat bahan peledak yang dibuat oleh akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Upaya untuk mengatasi masalah ini telah dilaksanakan, baik itu penegakan hukum, tetapi narasi akun-akun baru, website baru yang mengunggah, hal ini tidak pernah putus. Karena dunia digital hari ini sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat dunia, bukan masyarakat kita saja. Oleh karena itu kita harus waspada, kita harus bijak, kita harus meliterasi dan edukasi dari masyarakat milenial agar jangan sampai pemanfaatan informasi yang keliru itu, apalagi yang berkorelasi dengan kejahatan, ini menjadi pilihan anak-anak muda kita. Ya. Berarti Pak, dari bahan peledak yang digunakan Pak, apakah mereka itu merakit sendiri, belajar sendiri, atau ternyata memang mereka ada pelatihan-pelatihan dari informasi yang Bapak dapatkan Pak? Ada informasi ini juga berkaitan dengan online training di media sosial yang dikembangkan oleh mereka. Jadi mereka mengembangkan tata cara pembuatan bahan peledak. Ada beberapa narasumber senior mereka yang pernah berlatih di luar negeri, ini bisa seperti ini. Jadi ideologi ini terus dikembangkan oleh kelompok-kelompok radikal terorisme. Jadi kita sama-sama cegah untuk Pak, sekarang itu sedang ada penangkapan terduga teroris di Bekasi. Apa ada kaitannya dengan teroris yang terjadi di Makassar? semua sel-sel yang ada kaitan, yang informasinya telah jelas, dilakukan penegakan hukum. Jaringan dia ada juga Pak? Iya. Tidak lama lagi kan bulan puasa nih Pak ya. Iya. Terus terjadi sesuatu hal yang seperti yang kita saksikan satu hari terjadi di Kota Makassar. Langkah kepolisian sendiri seperti apa Pak untuk mengamankan bulan Ramadan ini dari terorisme? Ya, kami BNPT sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dan kepolisian juga telah menyampaikan untuk meningkatkan pengamanan, dengan juga mengingatkan masyarakat untuk juga ikut memberikan bantuan, meningkatkan kewaspadaan. Jadi peningkatan pengamanan itu adalah sebuah standar kewajiban yang memang dipenuhi pasca hal-hal seperti ini, walaupun upaya-upaya sebelumnya juga telah dilakukan. Karena kita tahu kan sudah ada penangkapan, itu adalah upaya untuk mencegah sebenarnya, menegakkan hukum dengan tujuan untuk mencegah. Tapi tentu kita melihat masih ada yang tersisa yang seperti ini yang tentunya kita sayangkan. Pak, apakah ada langkah antisipasi dari kepolisian begitu Pak, mengingat ini kan ada cara baru melalui online training seperti itu. Apakah ada koordinasi atau antisipasi untuk mencegah mungkin terjadinya pengembangan terorisme melalui online seperti itu Pak? Ini sinergitasnya dengan semua pemangku kepentingan, bekerja sama tentunya TNI, dengan kepolisian, dengan BIN, dengan BSSN, semua lembaga negara termasuk Kominfo sudah menjadi agenda utama dalam mengantisipasi sebaran paham radikal intoleran di dunia maya. Itu yang harus terus dilaksanakan dengan juga pelibatan unsur masyarakat. Karena masyarakat menggunakan sarana cyberspace yang tentunya harus waspada dengan kondisi yang ada di dalam dunia maya. Ya. Pak, dari yang ditangkap 3 orang ini Pak, apakah ternyata mereka masih ada rencana untuk melakukan aksi yang lain Pak, seperti apa Pak? Nah, nanti akan ada penjelasan dari kepolisian, kita tunggu beberapa saat lagi ya. Nanti ada. Terima kasih ya. Terima kasih. Pengamanan di rumah ibadah diperketat mulai hari ini Pak. Bagaimana? Dilakukan peningkatan pengamanan. Seluruhnya? Dilakukan. Kristen atau gimana? Benar. Dilakukan. Peningkatan keamanan hanya di rumah ibadah Pak? Artinya salah satunya objeknya adalah rumah ibadah. Tetapi kan dalam pengamanan itu tidak melihat tempat yang namanya aktivitas masyarakat itu. Yang ada aktivitas masyarakat yang perlu dihadirkan atau diantisipasi oleh petugas, pasti diamankan. Jadi bukan hanya rumah ibadah ya. Kaitan rumah ibadah itu kan berkaitan dengan peristiwa yang terjadi.
peningkatan pengamanan. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya ya. Sehat selalu Pak. Amin. Terima kasih. Ya, Rizky, dan kan itu tadi keterangan pers yang disampaikan oleh Kepala BNPT Bapak Komjen Boy Rafli terkait dengan hasil kunjungan di lokasi ledakan di depan gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa saat ini ternyata setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, sudah didapat informasi bahwa pelaku kedua yang berjenis kelamin perempuan di bom bunuh diri ini adalah merupakan istri dari pelaku pertama atau istri lelaki yang kemudian diketahui identitasnya berinisial L, yang saat ini usianya juga kelahiran seperti tadi disebutkan, kelahiran tahun 98, dan Komjen Boy Rafli tadi menyebutkan bahwa ini adalah varian baru dari kaum milenial seperti itu. Itu dulu kayaknya, Rizky, kita akan berikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Samsul Ma'arif, informasinya langsung dari depan Gereja Katedral Makassar. Tadi bersama juga dengan Kepala BNPT, ada Komjen Pol Boy Rafli Amar yang sudah menyampaikan bahwa 2 orang pelaku ini sudah ditetapkan teror bom bunuh diri di Gereja Katedral, dan bahkan polisi juga sudah melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku bom bunuh diri lainnya di Makassar yang masih terafiliasi dalam jaringan yang sama. Ya, jaringan JAD ini. Nah,